jiwa raga kami. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkarang, Bamanapur di Salangkarang. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Adisana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi pengalaman aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami sampaikan atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semuanya yang telah diluangkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada sore hari ini. Sebelum saya sampaikan terkait pengalaman budaya positif, perkenalkan saya Nurjana SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Adisana, Korwil-Cam, Dindik, Kebasen. Pada modul 1.4 terkait aksi nyata di sini budaya positif. Kira-kira Bapak dan Ibu semuanya sudah pernah mendengar terkait istilah budaya positif atau belum? Sudah. Sudah? Ya. Baru atau sebelumnya sudah sering mendengar? Sering. Oh, sering, alhamdulillah ya. Berarti di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah mulai menerapkan terkait budaya-budaya yang bersifat positif. Dalam berbagi aksi nyata di sini ya, modul 1.4 berisi tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan, kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian cara merumuskan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta langkah
Kemudian ketika saya memberikan instruksi untuk membuka, dengan catatan di sini adalah sesuatu yang sangat penting. Silahkan dengan kemauan Bapak Ibu semuanya mau dibuka atau tidak dengan sesuatu yang sangat penting ini, ya. Apakah mau dilepaskan atau tidak? Tidak nih. Coba lepaskan. Lepaskan. Ya, ada yang melepaskan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dari itu tadi ya, ternyata ada salah satu yang membuka dan ada beberapa yang tetap memegang dengan eratnya. Ya, di sini berarti ya, ketika kita itu sedang memegang sesuatu yang sangat penting, walaupun ada instruksi dari luar diri kita untuk melepaskan hal tersebut, ya, untuk melepaskan atau tidak itu semuanya tergantung pada diri kita, ya. Kontrol diri kita mau untuk melepaskan atau tidak, ya. Ketika saya memaksa lepaskan, tapi Bapak Ibu tidak punya kemauan untuk melepaskan, otomatis Bapak Ibu tetap menggenggam dengan sangat kuat. Nah, di sini ya, siapakah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita akan membuka atau tetap mengapal? Siapa tadi nih? Kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Kemudian dalam Dr. Vivian Fraser dalam kontrol teori di sini ya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ya, bahwa di sini itu ya guru berpendapat bahwa guru itu bebas, ya, boleh mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat, ya. Jadi di sini suatu kontrol itu ya merupakan penguatan positif, ya, kemudian efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid dapat menolak atau bergantung kepada gurunya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Sebuah kegagalan menimbulkan rasa buruk pada diri murid, ya. Di sini mungkin Bapak Ibu semuanya pernah punya pengalaman seperti itu, ya. Saya pribadi dulu memiliki banyak sekali pengalaman seperti itu, ya, bahwa menempatkan siswa pada posisi gagal, ya, itu akan memberikan motivasi, ya, yang akan berdampak positif kepada murid, tapi ternyata justru itu salah besar, ya. Dan saya mulai menyadari kesalahan itu ketika mulai mempelajari modul 1.4 ini. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak, ya. Ini yang paling sering kita terapkan, ya, bahwa orang dewasa itu bebas, ya, mengontrol, memerintah kepada anak-anak atau yang lebih muda, lebih kecil dari kita, ya. Contohnya kepada anak kita, kepada murid kita, ya, karena kita merasa orang dewasa itu ya biasanya bebas, ya, memaksakan keinginan kita agar anak itu dapat melaksanakan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya, ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, ya.
dalam budaya kita dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung ke arah ketidaknyamanan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini yang saya rasa adalah sesuatu hal baru bahwa disiplin adalah belajar. Karena dari saya dulu mengenyam bangku sekolah hingga saya menjadi guru, yang saya tahu disiplin itu adalah pemaksaan, mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak nyaman, dan ternyata ya itu adalah sebuah kekeliruan yang harus kita perbaiki. Karena disiplin sendiri itu adalah artinya belajar, ya, tidak terpengaruh ya oleh adanya hukuman ataupun hadiah. Itu benar-benar motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, ya. Karena disadari atau tidak, kita pun melaksanakan motivasi dari yang disampaikan oleh Dian Bolson tersebut, ya. Baik itu kita melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan, ya. Semisal kita berangkat kerja jam 7 kenapa? Mbok bukani kepala sekolah, ya. Mbok nanti dapat hukuman, mbok nanti dapat surat peringatan, ya. Itu wujud dari menghindari ketidaknyamanan, takut ditegur atasan, takut ditegur oleh rekan sejawat, ya. Kadang-kadang kita pun melaksanakan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Ini sering kita praktekkan di kelas-kelas, ya. Memotivasi siswa agar rajin belajar, agar nilainya meningkat. Kemudian kita berikan imbalan, misalkan diberi permen, diberikan bintang yang nilainya bagus dapat bintangnya 5. Yang tidak mengerjakan tidak dapat bintang. Itu kasihan sekali ya yang tidak dapat bintang. Kalau anak-anak itu nanti sampai ke rumah wadul ya sama ibunya, ibu aku tidak dapat bintang, tidak dikasih bintang, gitu ya. Itu kan kasihan sekali. Dan yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Di sini teori motivasi ya seharusnya itu sesuai dengan yang ketiga, yaitu mereka itu menginginkan karena memang ada nilai yang mereka yakini, ya. Kemudian mereka percayai sehingga itu menjadi dasar motivasi dorongan mereka untuk berperilaku seperti itu. Kemudian tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu selama ini itu melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, iya, ya Allah, luar biasa sekali. Ternyata tidak jauh berbeda dengan saya sebelumnya, gitu. Hukuman, karena yang kita tahu hukuman itu adalah cara paling efektif untuk menjinakkan siswa, betul atau tidak? Tetapi di sini kita juga harus meluruskan kembali ya Bapak Ibu semuanya. Untuk hukuman bisa diberikan berupa fisik ataupun psikis, ya. Jadi hukuman itu bukan hanya dicubit, diselentik, ya, ataupun ditabok, tapi juga bisa berupa psikis, yang itu bisa dalam bentuk sindiran, cemoohan, ya, atau membandingkan dengan orang lain, ya. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana.
harus terjadi tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau konsekuensi ini ya berarti anak itu sudah tahu ya, sudah tahu akibatnya apabila dia melakukan suatu pelanggaran. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi melalui pemberian alternatif, yaitu merupakan pilihan penguatan murid dalam jangka panjang, kemudian mendapatkan penguatan ya. Kalau hukuman biasanya kita serta-merta ya, lihat anak yang ketinggalan masuk ya, harusnya masuk jam 7, dia datang setengah 8, sana kamu berdiri di luar saja di bawah tiang bendera ya. Itu seperti itu kadang-kadang ya. Semoga di sini tidak ada. Kalau restitusi, maaf untuk yang kedua, konsekuensi ya, itu biasanya ketika ada anak yang telat ya, kamu telat, tahu tidak konsekuensinya apa? Tahu tidak apa yang kamu dapatkan ketika kamu datang telat? Anak sudah tahu peraturannya. Itu memberikan rasa tidak nyaman ya dalam jangka yang pendek. Tetapi setidaknya itu masih lebih manusiawi daripada hukuman. Ya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu memberikan alternatif. Ya. Walaupun peraturannya sudah ada, tetapi dengan restitusi kita kembalikan masalah itu kepada anak yang melakukan pelanggaran ya. Jadi anak itu dengan sadar dia sudah melakukan kesalahan dan dengan sadar pula dia akan memperbaiki bagaimana permasalahan itu agar dapat diatasi. Selanjutnya, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatannya melibatkan seluruh warga kelas melalui kegiatan curah pendapat ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan nih Bapak Ibu semuanya. Karena peraturan itu biasanya sudah ada dari sekolah kemudian ditempel di kelas, anak hanya melaksanakan ya. Semisal hari Senin memakai pakaian merah putih, anak tidak tahu alasannya. Kenapa aku harus memakai baju merah putih? Kenapa saya harus mengenakan kaos kaki putih dan sepatu hitam? Mereka tidak tahu alasannya, tetapi yang penting mereka melaksanakan. Ya, kalau keyakinan kelas itu ya berasal dari warga kelas. Jadi anak-anak itu tahu dasarnya, kemudian kira-kira apa yang ingin disepakati di kelas, sehingga ketika mereka melaksanakan, mereka itu sudah tahu dasarnya. Semisal kita menyepakati untuk saling menyayangi di kelas, saling menghormati di kelas, dengan cara apa ya? Dengan cara berkata yang baik dan sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Jadi anak tidak harus ditekankan menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang sopan, tetapi dengan keyakinan itu ya mereka sudah tahu, oh ini nilai menghormati, berarti saya harus menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang baik dan sopan. Selanjutnya, cara merumuskan keyakinan kelas ya. Di sini siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas. Jadi di sini ya guru dan siswa berperan aktif dalam membentuk kesepakatan kelas. Lah kesepakatan itu berlaku untuk siapa? Ya, bukan hanya untuk siswa Bapak Ibu semuanya. Ya, kesepakatan kelas itu berlaku untuk siswa juga untuk guru yang ada di kelas ya. Jadi salah kalau misalnya siswa tidak boleh datang terlambat, kemudian gurunya datang terlambat, itu namanya tidak adil ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus adil. Ketika murid tidak datang terlambat, guru pun harus sama ya, tidak datang terlambat. Seperti itu ya. Jadi di sini ada prinsip keadilan, sama rata, sama rasa ya, sehingga bisa terlaksana
judulnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia ketika hidup itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, di sini diantaranya satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang, ya, dan rasa untuk diterima oleh orang-orang terdekat dan komunitasnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat, itu kebutuhan tentang kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dan kebutuhan dasar itu harus terpenuhi agar, ya, kita tidak mencari pemenuhan-pemenuhan itu dalam bentuk perilaku yang kurang sesuai. Ya, di sini, ya, dicontohkan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ya. Kemudian aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengerin bu guru ngomong tidak selesai-selesai, ya, misal. Kemudian aku merasa bangga dan keren, ya, karena bu guru memberikan saya jempol 2, misal, ya, seperti itu. Itu wujud dari sebuah kebutuhan yang memang harus dipenuhi, ya, karena sadar atau tidak sadar kita memang memerlukan pemenuhan itu tentang kebutuhan tersebut, ya. Misal akan kasih sayang, kita tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, kita akan timbul rasa tidak suka, kemudian bisa menjahili orang lain, teman lain. Kenapa? Karena ingin diperhatikan, ya. Terkadang selama ini, ya, saya sendiri secara pribadi itu salah memandang sebelumnya ketika anak jahil di kelas, ya berarti itu anak nakal, ya, karena sebelumnya saya tidak tahu tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Ada anak yang jahil yang di kelas, ya, misalnya sering usil sama teman-temannya, oh berarti ini anak ya perlu diberikan hukuman, ya. Tapi ternyata itu belum sesuai, karena ketika anak itu mencari perhatian kepada orang lain, berarti di rumah dia masih membutuhkan perhatian yang memang dia rasa kurang, sehingga dia mencari kepada orang-orang atau dari lingkungan dia berada, ya, agar terpenuhi, agar dia mendapatkan kepuasan, agar diakui dan sebagainya, ya. Baik itu tentang kebutuhan kasih sayang, penguasaan, ya, ataupun kebutuhan yang lain. Selanjutnya terkait kebutuhan manusia, di sini, ya, kita terkait juga dengan 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol ini, yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, ya. Pada posisi penghukum, ya, di sini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya, ya, patuhi aturan saya, atau awas, ya, kamu selalu saja salah, ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, ya. Guru seperti ini biasanya percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia, ya. Tumpang suara, yaitu dia. Terusan menghadik anak, ya, menjadi pendedah. Ini, ya, identik dengan penghukum, ya. Kalau sebelum
tentunya seringkali kita merasa pada posisi ini ya, alangkah baiknya kita perbaiki kembali ya agar tidak mengulangi sebagai posisi penghukum tersebut ya. Karena kalau pengalaman saya dulu ketika sedang sekolah pun, saya sampai sekarang masih teringat ketika saya harus dihukum di depan kelas ya. Teman-temannya belajar, Masya Allah, malu sekali ya. Dan sampai sekarang masih ingat ya. Tapi pada guru penghukum ini ya, cara dia itu adalah cara yang terbaik menurut dia ya. Dia tidak memandang dari persepsi anak yang dihukum. Kemudian ya, membuat rasa bersalah ya. Pada posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini biasanya guru itu suaranya lebih lembut ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ya. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut ya. Akan tapi seperti ini ya biasanya pertanyaannya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak ya. Bicaranya apa? Ibu sangat kecewa sekali ya. Halus, tetapi ya nadanya itu bagi yang dikatakan seperti itu ya, cara bahasa anak sekarang makjub begitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, alon, pelan ya, tetapi ya yang diterima anak itu biasanya tidak nyaman. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini ya? Dia tidak membentak-bentak, dia tidak menunjuk-nunjuk ya, tetapi ya dengan kata-katanya itu dia menginginkan perasaan bersalah dari si anak ya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, diharapkan dengan kata-kata itu ya mereka merasa bersalah dengan sendirinya ya. Ciri-cirinya nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak ya, gerangkul, kepepet ya, tapi bicaranya seperti itu, nusuk sekali ya. Pada posisi ini biasanya murid itu akan merasa bersalah, namun murid punya persepsi sebagai orang yang gagal karena dia salah, sudah mengecewakan ayah ibunya, bersalah mengecewakan bapak ibu gurunya karena tidak mendapatkan nilai yang baik, tidak mendapatkan prestasi seperti yang diinginkan oleh gurunya ya. Itu untuk membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga di sini adalah posisi sebagai teman ya. Posisi sebagai teman biasanya kita sering mempraktekkan ya. Kita memposisikan ya agar kita tidak menyakiti murid ya, namun tetap berusaha mengontrol ya, mengupayakan murid agar bisa mengikuti aturan yang ada melalui cara persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Positifnya kita akan lebih dekat dengan anak ya, anak nyaman dengan kita. Tetapi negatifnya terkadang untuk posisi teman ini si anak itu akan melampaui batas. Dia tidak sadar bahwa kita adalah gurunya yang perlu dihormati ya. Kita lebih tua ya, karena posisi teman itu mereka merasa sejajar sama rasa ya, sehingga untuk tata krama, sopan santun atau cara menghormatinya itu biasanya agak kurang. Untuk posisi teman itu biasanya mereka menggunakan pertanyaan, ayo bantulah ya, bantulah bapak, demi bapak ya, tolong dibantu demi ibu, tolonglah kamu tuh anak yang pintar ya, yuk berusaha demi guru yuk gitu ya, misalkan seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Lah berarti kalau kata-katanya seperti itu kan anak tidak mengatasi masalah sendiri, tetapi kita berusaha mengatasi masalah apa yang sudah dilakukan oleh anak. Jadi mereka tidak akan terbiasa mandiri mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian saya pikir bapak atau ibu ya,
itu teman saya. Ini adalah dampak dari anaknya. Ketika suatu waktu kita melakukan perbuatan yang ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi siswa. Misal si siswa itu melakukan kesalahan, dia berharap kita membela, ternyata gurunya tidak membela, itu akan timbul rasa kekecewaan ya, yang sangat melukai anak. Ya, mereka akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu itu temanku, loh, tapi kok ternyata tidak membela aku ya. Ini pengkhianatan ya. Itu seperti itu kalau anak-anak, apalagi untuk usia-usia anak SMP ataupun SMA ya. Kemudian untuk ciri-cirinya, biasanya posisi teman ini ya menggunakan nada suara yang ramah, akrab ya, dengan bahasa-bahasa yang lekat dengan siswa. Kemudian senyum jenaka ya, agar mereka itu lebih nyaman dan tertarik, serta anak akan mengandalkan gurunya. Jadi ketika anak mendapatkan masalah itu seolah-olah anak itu punya tameng ya. Oh, ada bu guru si A yang akan selalu melindungi saya, ada bu guru si A yang akan selalu membela saya. Jadi anak itu tidak akan mandiri ya. Mereka akan mempunyai rasa, oh saya diistimewakan ya, saya dibedakan daripada teman-teman yang lain ya. Jadi posisi teman ini sudah lebih baik dari posisi memberikan rasa bersalah dan posisi penghukum. Akan tetapi kita juga harus mengingat posisi teman selain memberikan dampak positif juga ada dampak negatifnya. Selanjutnya posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya ya, kalau ada anak yang melakukan kesalahan ya, anak itu langsung ditodong ya. Peraturannya apa? Ya, anak tahu peraturannya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya, anak itu otomatis akan teringat pada peraturan yang ada. Sanksi artinya apa yuk? Ya, itu anak sudah tahu ketika dia terlambat konsekuensinya apa, itu sudah tahu. Jadi pemantau ini kesannya hanya mengingatkan ya. Selanjutnya untuk posisi kontrol sebagai pemantau ya. Di sini memantau itu berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita ya dengan murid. Kemudian sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau itu biasanya yang menggunakan pertanyaan ya, peraturannya apa coba ya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu konsekuensinya ya. Nada suaranya itu tidak membentak-bentak, tidak melotot-melotot ya, bahkan cenderung dengan menggunakan bahasa yang baik dan formal ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan atau data yang mereka miliki ya. Semisal ya, Pak Guru A sudah mencatat Abdullah itu telatnya 3 kali ya. Kemudian pada bulan selanjutnya telat 5 kali ya. Ketika dia memberikan konsekuensi kepada Abdul itu ya, dia sudah punya data dan catatannya. Ini loh, kamu bulan kemarin 3 kali telat, bulan ini 5 kali telat ya. Itu akurat sekali ya, karena memantau dan mengawasi. Kemudian ya, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek ya. Seperti daftar tadi ya, sudah sangat akurat dengan perbuatan siswa dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pemantau ini sendiri ya berasal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam
ada. Ciri-cirinya biasanya ya, nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal, murid memahami konsekuensi, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan ya, bahasanya formal, santai tetapi ya mengena kepada murid ya, tidak harus melotot-lotot kamu berapa kali tidak berangkat ya, kamu sering kali berangkat, tidak harus seperti itu ya, cukup menanyakan saja konsekuensinya apa ya, kamu sudah tahu ketika kamu terlambat apa yang harus kamu lakukan ya, jadi anak itu sudah tahu hukumannya sendiri tanpa harus ditunjuk-tunjuk oleh si pemantau. Kemudian posisi yang selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi ini yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan biasanya itu berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu ya berbeda dari penghukum ya, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol teman ya, serta posisi kontrol pemantau itu berbeda sekali ya, karena di sini anak itu diajak berdiskusi, mencari jalan keluar, mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Dan ketika si anak melakukan kesalahan pun, anak itu dicari tahu apa alasan dia melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak serta-merta diberikan konsekuensi dan hukuman, tapi kita cari tahu dulu apa sebab dan asal usulnya si anak melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai ya. Misalkan Anita telat, itu dicari tahu dulu, Anita kenapa kamu telat? Tadi malam saya begadang Bu, soalnya ibuku sakit. Ketika memang ada alasan-alasan yang bisa kita terima ya, itu nanti akan disesuaikan dengan solusi yang akan kita terapkan ya. Jadi tidak serta-merta kamu terlambat dihukum, tapi tidak, kamu terlambat alasannya apa ya. Setelah tahu alasannya, kira-kira ya bagaimana cara kamu memperbaikinya ya. Jadi kesalahan dari anak, solusi dari anak, bukan dari guru. Bukan kamu telat berarti kamu harus itu kan perintah ya. Kalau dalam posisi manajer kita tidak memerintah ya, tetapi ketika si anak melakukan kesalahan, tuh anak akan timbul secara motivasi intrinsik ya dari dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi atau memberikan solusi dari permasalahan yang dia lakukan ya. Ciri-cirinya yaitu ya, kembali ke keyakinan kelas, kemudian ada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid ya. Jadi benar-benar ketika manajer itu kita memposisikan diri ya, bukan hanya bersimpati tapi kita berempati. Bagaimana jika posisi kita itu jadi murid yang telat ya, bagaimana perasaan kita ketika kita ada posisi murid ya. Jadi tidak hanya memandang dari kesalahannya saja, tapi coba kita kembalikan ya, kita bertukar posisi ya, bagaimana kalau aku jadi dia ya, untuk posisi kontrol. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu terkait posisi kontrol, atau ada yang mau pengen curhat, tapi jangan ya kalau curhat ya nanti terlalu lama. Ya, ada yang ditanyakan? Oh iya, bagaimana Ibu? Berarti dari posisi kontrol itu kan ada tadi ada berapa ya? Ada yang paling bagus diterapkan di kelas atau di sekolah kita, berarti posisi manajer. Seperti itu gimana? Oh iya, terima kasih untuk pertanyaan. Tepuk tangan. Terima kasih pertanyaan. Ya, untuk posisi yang paling ideal kita terapkan di kelas kita itu adalah posisi manajer ya. Karena kita tidak menghakimi, kita tidak menghadik, akan tetapi penerapan posisi manajer itu tidak bisa serta-merta dari hukuman kemudian ke manajer ya. Itu kita harus bertahap ya, ada prosesnya
hanya sia-sia saja, ya, karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan, apa kesalahan mereka, ya, bagaimana cara mencari solusinya, ya. Ketika posisi manajer itu belum bisa kita terapkan, kita bisa menurun pada posisi pemantau, atau pemantau belum bisa, kita bisa menurun pada posisi teman. Setidaknya kita tidak menggunakan posisi sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah, ya, karena dari dua posisi terbawah itu adalah perspektif gagal, ya. Sedangkan kita menginginkan anak didik kita itu semuanya sukses, jadi kita gunakan posisi yang positif dan mengarahkan kepada hal yang erat kaitannya dengan sukses. Seperti itu, bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kembali, ya. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur, melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, ya. Kemudian seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan ke kelompoknya dengan baik dan kuat, ya, dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ketika si anak itu melakukan kesalahan, itu guru tidak memberikan label bahwa itu anak, itu anak yang tukang telat, ya, itu anak yang tukang contek, ya. Kita hilangkan seperti itu dari teman-teman, ya. Jadi kita kembalikan, ya, kepada teman-teman mereka tanpa, ya, memberikan efek label negatif kepada anak yang membuat kesalahan. Bahkan mereka akan kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri yang lebih kuat, ya, dengan rasa nilai-nilai karakter kebajikan yang lebih baik lagi, yang tadinya mungkin belum muncul kemudian akan dimunculkan, seperti itu. Nah, dengan kaitannya kita sebagai posisi kontrol manager, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu semuanya ada yang sudah tahu apa itu segitiga restitusi? Baru dengar? Oh, ya, tidak apa-apa, saya juga baru dengar beberapa bulan yang lalu, ya. Segitiga restitusi di sini yaitu, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika anak itu mungkin melakukan kesalahan karena dia telat, itu kita kembalikan kepada teman-temannya tanpa adanya imbas teman-teman memberikan label si tukang telat, si datang siang, dan sebagainya, ya. Malah justru anak itu besok akan lebih baik lagi, yang memperbaiki kesalahannya yang tadinya datangnya telat, besok akan berusaha agar tidak sampai telat datang ke sekolah. Adapun langkah-langkah penerapan dari segitiga restitusi, ya, di sini kenapa kita sebutkan segitiga, karena di sini kita punya 3 sisi, ya, 3 sisi yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri satu persatu, ya. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan yang dia miliki. Jadi segitiga restitusi ini, ya, tidak serta-merta sangat jauh sekali penerapannya dengan penghukum, ya, karena di sini bukan lagi penghukum, bukan lagi pemantau, ya, tetapi setidaknya kita memandang kepada orang yang membuat kesalahan itu sebagai manusia yang memang tidak lepas dari berbuat salah, ya, dan tentunya akan bisa memperbaiki. Menstabilkan masalah tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Kalimat yang meyakinkan itu, ya, diantaranya
berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Atau mungkin kita bisa mengaitkan dengan pribadi kita, semisal kita pun dulu pernah melakukan kesalahan yang sama, ya. Kita bisa melontarkan kepada siswa, ya. Kamu telah tidak apa-apa. Wong dulu bu guru sekolah juga bu guru pernah telat kok. Bukan hanya kamu yang pernah telat, ya. Jadi ketika kita gunakan bahasa-bahasa seperti itu, anak itu tidak merasa, oh ternyata saya itu paling dulu di antara yang lain, ya. Yang mungkin tadinya sudah takut campur aduk karena datang telat, gurunya sudah di pintu, ya, apalagi ditambah ya sudah kayak piala tangannya di dua di sampingnya gini, ya. Itu kan biasanya anak sudah takut sekali, ya. Ketika menstabilkan itu, ya, dia akan merasa tadi tidak merasa menjadi orang yang paling buruk. Oh ternyata bapak ibu guru saya juga pernah telat, berarti ketika saya telat ya manusiawi lah, ya wajar lah, ya boleh-boleh saja lah sesekali, ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu juga bisa digunakan, ya. Bahasa-bahasa yang digunakan intinya itu kita memberikan pihak kepada siswa, ya, pihak kepada orang yang melakukan kesalahan sebagai sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Tujuannya memenuhi kebutuhan dasar, ya. Tadi kebutuhan dasar ada berapa? Kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? 5. Mantuk semuanya, coba tepuk satu. Coba semuanya, biar nggak ngantuk. Tepuk satu, 2. Oh, sudah bagus semuanya, tepuk tangan. Ya, sekarang kita kembali ke sini lagi, ya. Validasi tindakan yang salah, ya. Di sini kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, ya. Semisal tadi ada anak yang bilang berangkat sekolah, bu guru gak perhatian banget sih, aku pakai jepit baru, ya, pakai baju baru, sudah cantik sekali kok. Bu guru tidak berkomentar apapun, ya itu kan berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan akan perhatian, kebutuhan akan kasih sayang, ya. Duh, aku sudah belajar maksimal, walaupun aku dapatnya 70, tapi aku sudah maksimal ini loh. Bu guru kok tidak bilang apa-apa, ya saya jadi merasa tidak berharga, ya itu berarti anak perlu adanya pengakuan, ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus peka ketika ada anak, ya, misal kelas 1 cunal bajunya, gitu, ya. Ke depan ke belakang, oh, apa baru ya? Kamu bagus sekali bajunya, beli di mana, gitu, ya. Kita harus peka, ya. Ketika ada anak yang diam saja, padahal dia biasanya itu aktif bertanya, kita harus peka juga. Ini anak kebutuhan apa ya? Belum terpenuhi. Barangkali dia sudah berpendapat, gurunya menembak, ya. Mendel mawon, sudah berpendapat panjang lebar, langsung iya yang lainnya. Saya sudah berpendapat kok, ya, guru nggak memberikan apresiasi, ya. Setidaknya kita memberikan apresiasi kepada anak. Oh iya, pendapatnya bagus sekali, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk si A, misal seperti itu, ya. Ya, untuk kalimat yang digunakan, ya, padahal kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi, ya. Misal anak itu melakukan kesalahan, guru itu membandingkan dengan sesuatu yang lebih buruk, ya. Kamu berbuat kesalahan seperti padahal ada yang lebih buruk lagi dan kamu tidak melakukan itu, ya. Jadi anak kan merasa dikembalikan lagi, oh iya, jadi saya itu tidak buruk sekali, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk diri kamu sendiri, ya. Misalnya pinjam pulpen, ya, tidak boleh temannya dijorokin, ya, dijorokakan itu
nilai tersebut. Ya, misal kamu marah kepada temanmu, kira-kira itu sudah sesuai atau belum dengan nilai kasih sayang yang kamu yakini, ya? Sudah sesuai atau belum dengan nilai saling menghormati seperti itu, ya? Jadi anak itu akan dikembalikan lagi kepada nilai luhur yang dia yakini, yang dia punya. Kalimat yang biasanya digunakan dalam menanyakan keyakinan, ya, di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya, kita kembalikan ke situ. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi ini nanti dikembalikan kepada keyakinan anak, ya, keyakinan yang dimiliki, keyakinan kelas yang telah disepakati. Kita lanjutkan kembali, ya, beberapa hal penting untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, ya. Di sini kita perlu menekankan kerjasama warga sekolah yang baik, ya. Jadi itu tidak bisa kita kerjakan hanya seperti Superman, ya, seperti Batman, ya, tapi kita di sini adalah super team, ya, yang bekerja bersama-sama, ya, mengatasi bersama-sama agar mencapai tujuan bersama, ya. Kemudian memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Kita tidak hanya bisa menerapkan sebagai manajer, tetapi kita tidak memberikan teladan, kita tidak memberikan contoh kepada anak, ya. Jadi di sini perlu sekali dan penting sekali kita sebagai seorang guru itu adalah sosok yang patut untuk dicontoh dan ditiru, ya. Kembali lagi pada jargon kita, ya, guru itu digugu lagi Tiru. oke. Nah, kemudian melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujud budaya positif. Nah, jadi kita di sini melaksanakan dan terbiasa, ya, bukan hanya melaksanakan satu kali terus sudah, ya. Pembiasaan satu kali sudah, ya, itu tidak akan terwujud sebagai suatu budaya, ya. Adanya budaya itu karena kita terbiasa melakukan, sehingga dengan sendirinya kita akan menjadi karakter dan budaya yang positif, ya. Demikian tadi terkait aksi nyata modul 1.4, ya, dengan materi yang sudah disampaikan. Sekiranya ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu dikonfirmasi lagi, monggo Bapak Ibu saya berikan kesempatan bagi yang hendak bertanya ataupun mengkonfirmasi ataupun menguatkan, monggo silakan. Ya, saya. Ini Bapak monggo. Beliau para pakainya. Betul. Setelah mendengarkan pemahaman dari pemateri bahwa hal itu, jadi saya teringat ketika saya SPG dulu, mungkin yang pernah nambah SPG, Pak Sapin juga, ya, pokoknya. Saya itu 8485 itu persis itu. Itu ini penjelasannya. Jadi mungkin apa yang disampaikan di program di KP ini itu kembali ke dulu ketika SPG. Jadi dulu saya lihat tadi ada stimulus respon, ya. Ada stimulus mesti guru merespon. Ada anak yang salah pasti guru akan tidak cepat memponis. Betul sekali. Ya, itu teori, ya. Teori. Ya. Tapi memang harus dipraktekkan. Jadi hal-hal itu semuanya adalah yang tujuannya agar anak itu jangan takut melakukan kesalahan. Dan guru tidak akan memvonis kamu salah, kamu mendapat hukuman itu. Tapi harus bisa berpikir bahwa anak melakukan ini
Jadi apa penyebabnya? Hanya saya pengen tahu Bu nantinya yang USP nantinya Bu Sri Widi Astuti Bu Kodiso. Saya pengen tahu prakteknya, ya. Maknya, misalnya ini nanti muridnya Bu etik. Bu etik melakukan salah tidak mengerjakan PR. Tadi kan ada, kalau tidak salah suaranya suara tulus ya. Bahasanya tidak kaku. Sampai ngerti juga tulisan bahasanya kaku. Ya. Kemudian kan gitu, itu kan teori. Ya. Coba praktekkan. Pengen ngerti. Ketika kita berarti kan mendekat ke murid. Iya, betul. Contohnya Bu etik melakukan tidak mengerjakan PR. Coba bicara. Saya nggak mungkin ke situ yang lurus-lurus berarti kan sarung. Ya, misalnya di sini ya. Itu ada walaupun kita ya. Itu prakteknya kan menjenengan yang mendekati murid. Iya. Coba mengerjakan. Ya, bisa kita praktekkan di situ ya. Kita mendekat ke sini, tidak dari depan, Pak. Tadi kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tidak seperti itu ya. Tapi kita mendekat ke sini ya, lebih ke personal sehingga teman yang lain itu tidak akan sebisa mungkin itu tidak tahu loh, dalam artian kita personal. Kenapa sih tidak mengerjakan PR, Mbak Eti? Iya, maksud saya begitu. Kan dulu sudah bilang minggu lalu PR-nya dikerjakan. Kenapa sih kok tidak dikerjakan? Walaupun mungkin ya di sini mondok-mondok ya, ngededek di bocah, tapi kita harus tetap bisa mengontrol diri seperti itu. Nanti kita tunggu jawabannya. Iya, maksud saya begitu. Jadi dari dulu melakukan bukan baik tidak hati. Karena orang yang bersabuk di depan sabuk didekati. Praktek langsung Pak. Nah ini jadi tiga dari kalau. Jadi kita lebih ke personal anak, bukan untuk mempermalukan anak nih, karena yang namanya penghukum, pemantau atau pemberi kesalahan itu biasanya lekat dengan memberi rasa malu kepada anak ya, sehingga teman-teman yang lain akan memberikan label yang tidak baik ya. Ketika dia melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR itu, setidaknya itu hanya gurunya yang kenapa sih ya. Itu kalau dulu maksudnya didamping metodik dan psikologi pendidikan. Kalau Bapak kembali pada dulu SPG mungkin itu benar sekali ya, karena dalam guru penggerak ini pembelajaran itu kita kembalikan kepada filosofis dari Ki Hajar Dewantara ya, di mana kita itu mendidik itu menghamba ya, menghamba pada murid, bukan ya kita itu tidak memandang murid sebagai kertas kosong yang bisa kita pakai, tetapi murid itu sudah lahir dengan potensi, dengan karakter yang mereka bawa sebagai fitrah anak ya, dan kita sebagai seorang guru itu hanya layaknya seorang petani ya, agar fitrah itu tumbuh secara maksimal ya, dan mengarahkan hal-hal yang kurang baik kepada hal yang lebih baik lagi ya. Kalau tadi zaman SPG-nya mungkin tahun 84-85 saya malah belum lahir ya. Jadi belum tahu sama sekali, saya baru tahu pada pendidikan guru penggerak ini. Seperti itu nih Bapak, kira-kira bisa diterima? Ya. Yes, ada. Dari yang lainnya ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak Dan intinya guru itu sebagai pelayan murid. Ini pelayan, betul sekali. Ya, sekiranya tidak ada yang ditanyakan, semoga dari pemaparan tadi itu dapat memberikan manfaat bagi diri saya secara pribadi ya, juga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya, serta memberikan perubahan baik pada pola pendidikan yang kita laksanakan di sekolah dan di kelas masing-masing ya. Sekiranya apabila ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan atau kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, apabila ada kebaikan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang 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 si patokaan makai go tego gorokan sayang 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 si patokaan makai go tego gorokan sayang 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 si patokaan makai go tego gorokan sayang 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 si patokaan makai go tego gorokan sayang sayang sayang. Oleh karena itu ya, hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan di kelas kita ya dengan nilai-nilai yang benar-benar kita yakini ya. Kita berarti dari guru juga kalian semuanya ya, bukan hanya dari guru saja. Dan nanti dari keyakinan kelas tersebut ya, semuanya akan dilaksanakan baik oleh kalian maupun guru yang masuk di kelas kalian. Seperti itu ya. Jadi ketika ada nilai-nilai yang memang tidak kalian yakini ya, jangan dilakukan ya. Tetapi ketika ada nilai ya, perbuatan yang kalian yakin itu betul, itu baik ya, nanti kalian aplikasikan ya, kalian terapkan di kelas maupun di luar kelas, baik di jam pelajaran maupun di jam istirahat ya. Nanti guru akan bagikan kertas ya, satu-satu akan mendapatkan kertas. Kalian tuliskan ya satu saja perilaku ya yang seharusnya kalian lakukan di kelas ya, yang boleh dilakukan di kelas. Gunakan kalimat yang positif ya. Tidak menggunakan kalimat jangan ya. Misal kalian mau menulis jangan ramai di kelas, kita bisa menggantinya dengan kalimat ya, kita akan tenang di kelas. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, nanti ya kalian bisa tuliskan sesuai dengan instruksi dari guru ya. Dan sebisa mungkin setiap anak itu tidak sama ya. Kalau sudah ada yang menulis misal membuang sampah di tempatnya, berarti anak yang lain tidak menuliskan yang sama. Nanti kita akan ambil ya nilai-nilai yang paling kita sepakati bersama untuk kita terapkan agar kelas kita bisa berjalan dengan menyenangkan ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika sedang belajar ya. Ya, hampir seperti itu. Nanti untuk menuliskannya nanti menunggu instruksi dari guru. Ya. Nah, nilai-nilai keyakinan sekarang kita coba berpikir bersama dulu. Perilaku atau nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu perilaku apa saja? Menjaga kebersihan. Apalagi? Menaati peraturan. Terus? Kenapa? Mendengarkan.
perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas bersemangat. Assalamualaikum. Nama saya Yusuf Al-Mubarok dari kelas 5. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanda Desanda, kelas 5 dari SD Negeri 1 di sana. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfan Winarto dari SD Negeri 1 di sana kelas 5. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat bahagia. Keyakinan kelas diperlukan agar disiplin di dalam kelas. Keyakinan kelas diperlukan agar murid dan guru saling menghargai. Keyakinan kelas diperlukan agar saling menghormati sesama teman dan juga guru. Keyakinan kelas diperlukan agar belajar tertib di sekolah. Fai, sini masuk. Duduk sini. Ya, Bu. Fai, tadi Bu Guru lihat teman-temanmu kelas 6 berlarian keluar kelas. Ada apa ya? Bekal makan siang saya diambil, Bu. Padahal saya lapar sekali. Saya tidak punya uang untuk membeli nasi di kantin. Tapi dengan seenaknya mereka mengambil bekal saya. Apakah saya boleh marah, Bu? Boleh saja kamu marah, wajar. Kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan marah sepertimu ya. Lalu setelah tadi kamu tahu bekal makananmu hilang, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya tanya ke teman-temanku, tapi tidak ada yang mengaku. Setelah tidak ada yang mengaku, apa tindakanmu lagi? Saya mengamuklah di kelas, Bu. Tas teman-teman saya aku buangi. Meja dan kursi saya aku tendangi. Ibu percaya yang kamu lakukan itu pasti mempunyai alasan. Ya jelas, Bu. Saya ingin teman-teman saya mengaku. Masa dengan seenaknya mengambil barang tanpa izin, itu kan namanya mencuri. Ya, Bu Guru paham. Kamu ingin teman-temanmu itu bersikap jujur, mau mengakui kesalahan ya. Tadi sudah mencuri tentang bekal makananmu tadi sudah dicuri ya, tapi untungnya kamu hanya menendang kursi, meja, tidak sampai memukul teman-temanmu di kelas kan? Ya tidaklah, Bu, saya masih bisa menahan diri meskipun sangat marah. Bagus, kamu memilih untuk menahan diri walaupun kamu dalam keadaan marah ya? Ya, Bu. Sekarang coba Fai pikirkan tindakan kamu dengan tadi mengamuk di kelas, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu miliki? Tidak sesuai, Bu. Sebenarnya saya selama ini lebih memilih dia meskipun dijahili teman. Menurut kamu, keyakinan yang kamu miliki itu manakah yang tidak sesuai dengan tadi tindakanmu mengamuk di kelas? Maaf, Bu Jana, selama ini saya selalu menghargai teman-teman. Tapi tadi saya sangat emosi sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri. Lalu Fai percaya kan kalau sikap saling menghargai sesama teman itu penting? Saya percaya, Bu. Bagus sekali. Sekarang coba pikirkan dan utarakan kepada ibu apa keyakinan yang harus kita jalankan ketika kita dalam keadaan yang sangat emosi, dalam keadaan yang sangat marah. Mungkin saya akan lebih bersabar dan belajar mengontrol emosi. Bu, jika ada masalah seperti ini lagi, lebih baik saya melaporkan saja ke bapak atau ibu guru agar mendapatkan penanganan lebih baik. Ya, setelah ini kira-kira kamu mau mengulangi lagi perbuatanmu yang seperti tadi? Tidak, Bu. Tidak. Apakah kamu memaafkan teman-temanmu? Maafkan.
Ya, baiklah. Terima kasih Bu Guru, bangga sekali dengan komitmen yang kamu buat ya. Tentunya setelah ini Bu Guru harap kamu bisa menerapkan dan mengingat-ingat terus ya. Setelah itu silakan kamu bisa kembali ke kelasmu ya dan melanjutkan pelajaran dengan baik lagi. Makasih Bu, permisi. Silakan bisa ke kelas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Silakan duduk, Mel. Baik Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik-baik saja Bu. Alhamdulillah jika kabarmu hari ini baik-baik saja. Mel tahu kenapa Bu Janah panggil Mel ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya, betul sekali. Kemarin ketika ada tugas, Mel masuk sekolah? Masuk Bu. Saya juga tidak izin ketika ada tugas dari Ibu kemarin, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh, jadi kemarin Mel tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira Mel punya alasan atau tidak kenapa kemarin tidak mengumpulkan tugas? Biasanya punya Bu. Kalau punya alasan coba sampaikan kepada Bu Guru alasan Mel kenapa kemarin tidak mengumpulkan tugas. Saya lelah dan mengantuk Bu. Soalnya malamnya saya menonton TV sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran berlangsung saya jadi mengantuk sehingga tidak mengumpulkan tugas. Oh, jadi begitu alasannya. Kira-kira yang Mel lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat bersama-sama dulu? Belum Bu. Belum sesuai dengan nilai keyakinan apa? Pertanggungjawaban dan disiplin Bu. Oh, jadi Mel sudah ingat kalau itu tidak sesuai dengan nilai yang sudah kita sepakati, nilai tanggung jawab dan nilai disiplin, berarti itu kira-kira harus diperbaiki atau tidak? Diperbaiki Bu. Mel punya solusi untuk memperbaiki pelanggaran Mel kemarin tidak mengumpulkan tugas atau tidak? Pertama, saya akan meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan selalu mengumpulkan tugas untuk berjalan besok. Iya, bagus sekali ya. Jalan keluar yang sudah kamu pikirkan, yang sudah kamu utarakan. Ya, Bu Guru apresiasi sekali ya dengan tanggung jawabmu kali ini. Dan kira-kira mau diulangi lagi atau tidak untuk tidak mengumpulkan tugas seperti kemarin? Tidak Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Hebat anak Bu Guru. Karena kamu sudah mencari alasan dan jalan keluar dan sudah mempertanggungjawabkan kesalahan kemarin, silakan kamu bisa kembali ke kelas dan melanjutkan istirahat ya, dan tentunya melaksanakan tadi solusi yang sudah kami sampaikan ya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika diajak Bu Guru mempraktikkan segitiga restitusi, saya sedikit grogi awalnya. Namun kemudian saya merasa senang karena di situ saya diajak diskusi mencari jalan keluar dari permasalahan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya saat diajak praktik oleh Bu Guru sedikit gugup sehingga harus mengulang video beberapa kali. Namun saya merasa senang karena dalam skenario tadi anak tidak langsung diberi hukuman ketika melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.